Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya yang telah diberikan beberapa hari yang lalu dari Pak Cahyo. Langsung saja kita mulai. Soal pertama. Soalnya langsung ke jawabannya aja, yaitu adalah struktur, LV, dan fungsi. Pernyataan umum, mengenalkan objek yang diobservasi. Deskripsi bagian, menjelaskan ciri, fisik, atau detail objek secara rinci. Deskripsi manfaat, menjelaskan kegunaan atau memanfaatkan objek. Yang kedua, definisi versus deskriptif dan contoh. Definisi, arti umum, kucing adalah hewan mamalia dan mangrove merupakan hutan pesisir. Deskriptif, ciri fisik. Kucing itu berbulu putih lebat dan mangrove memiliki akar napas yang kuat. Soal yang ketiga. Analisis teks kucing. A. Struktur. Pernyataan umum berisi definisi awal. B. Perbaikan. Ubah tubuh yang lembut dan berbulu menjadi berbulu lembut agar efektif. Soal 4. Paragraf ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove merupakan hutan tanaman pantai yang hidup di wilayah pasang surut air laut. Hutan ini didominasi oleh pohon bakau yang adaptif terhadap kadar garam tinggi. Secara umum, mangrove tumbuh di wilayah pesisir tropis dan subtropis. Keberadaannya sangat penting sebagai benteng alam penahan absorpsi pantai. Soal nomor 5. Setup dan punchline. Setup, pengantar cerita yang berisi informasi serius atau normal untuk membangun ekspektasi. Punchline, bagian kejutan yang membalikkan ekspektasi untuk memicu tawa. Pentingnya, keduanya adalah kesatuan struktur. Tanpa setup, komedi tidak jelas. Tanpa punchline, cerita tidak lucu. Soal 6. 3 ciri bahasa monolog dan contoh. Bahasa gaul atau informal. Gua bingung sama netizen sekarang. Yang kedua, sarkasme, ironi. Saking cepatnya internet, gua bisa umroh nunggu loading. Kalimat retoris. Pernah gak sih mikir kenapa remote habis baterai malah dipukul? Soal 7. Analisis sinyal internet. Punchline. Buka medsos satu foto butuh waktu lebih lama dari ngerjain PR sejarah. Teknik hiperbola, melebih-lebihkan lambatnya internet. Kritik, mengkritik buruknya kualitas sinyal internet di era modern. Soal nomor 8. Monolog sekolah. Zaman sekarang tugas sekolah itu datangnya harian kayak cicilan pinjol. Kemarin guru bilang kurikulum baru fokus bikin siswa bahagia, tapi pas masuk kelas tugasnya banyak banget. Kayak mau bikin roket ke Mars. Ini sekolah mau mencerdaskan bangsa atau mencari pengganti Elon Musk? Tolong Pak, otak saya ini kapasitasnya hemat daya, bukan Core i9. Nomor 9. 4 jenis iklan dan contoh. Komersial, cari untung. Contoh, iklan HP-nya Samsung. Layanan masyarakat, edukasi sosial. Contoh, iklan imunisasi Kemenkes. Pengumuman, informasi acara. Contoh, iklan berita duka cita. Yang terakhir, permintaan, lowongan kerja. Contoh, iklan lowongan kerja Tokopedia. Soal nomor 10. Unsur iklan komersial dan fungsi. Judulnya dibuat menarik perhatian awal pembaca. Slogan menanamkan ingatan merek, brand awareness. Ilustrasi, gambar, memvisualisasikan produk agar menarik. Badan iklan menjelaskan detail spek dan info pembelian. Soal nomor 11. Komersial vs layanan masyarakat. Tujuan, komersial cari profit, layanan masyarakat edukasi sosial, non-profit. Bahasa, komersial persuasif, bombastis promo, layanan masyarakat imbauan resmi. Audiens, komersial konsumen tertentu, layanan masyarakat luas. Soal nomor 12. Konsep iklan hemat air. Judul, air menipis masa depan kritis. Slogan, hemat air hari ini, senyum di masa depan. Badan iklan,
Air bersih di bumi semakin berkurang akibat boros. Setiap tetes air yang dibuang adalah hak generasi masa depan. Matikan keran saat tidak dipakai adalah langkah nyata. Ajakan, ayo hemat air sekarang demi anak cucu kita. Nomor 13, komponen, argumen, dan visualisasi. Klaim, pendapat, dialog tokoh menyatakan opini di panel awal. Data bukti. Tokoh menunjukkan grafik atau data di HP pada panel kedua. Waron, penghubung. Dialog panel akhir yang menjelaskan logisnya hubungan dan data dan klaim. Soal 14. 3 keunggulan komik berargumen. Gambar menarik sehingga argumen tidak membosankan. Kombinasi teks, ekspresi, karakter membuat pesan cepat dipahami. Penyampaian argumen lebih singkat dan langsung ke inti. Soal 15. Analisis komik plastik kantin. Klaim, harus mengurangi sampah plastik di kantin. Data, 70% sampah sekolah adalah plastik sekali pakai. Persuasif, ya, karena berbasis data kuat dan diakhiri nyata melapor ke kepala sekolah. Soal ke-16, narasi komik, membaca buku. Panel 1, Andi pegang HP menyindir Budi. Andi pegang HP menyindir Budi yang baca buku. Hari ini masih baca buku cetak. Panel 2, Budi membalas serius. Medsos cuma kasih info sepotong, buku melatih otak berpikir mendalam. Panel 3, Budi menuju data di HP. Riset membuktikan bahwa baca buku 15 menit sehari naikin fokus 50%. Panel 4, Andi menyimpan HP dan ikut baca. Benar juga, pantas juga gampang hilang fokus. Pinjam bukunya dong. Sindiran nomor 17, sindiran dan contoh. Ironi, sindiran halus, menyatakan kebalikan realitas. Sarkasme, sindiran langsung yang tajam dan kasar. Hiperbola, sindiran yang melebih-lebihkan sesuatu. Contoh, gambar pejabat raksasa tidur di atas uang sambil berkata, saya lelah memikirkan rakyat. Soal nomor 18, karikatur, multimodal, dan 3 elemen visual. Alasan, menggabungkan 2 moda sekaligus yaitu teks, dialog, dan visual, gambar. 3 elemen ekspresi wajah, emosi, distorsi fisik, purit buncit atau raksasa, dan simbol benda pakaian compang-camping. Soal 19, analisis karikatur pejabat dan hujan emas. Tersurat, pejabat buncit berpayung anggaran rakyat di bawah hujan emas, rakyatnya kehujanan. B. Tersirat, pejabat memperkaya diri menggunakan dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Moral, pemimpin harus amanah dan tidak egois memakan hak rakyat. Soal terakhir, 20. Deskripsi karikatur kecanduan gawai. A. Tokoh, siswa membuku ekstrim, mata merah terpaku ke HP. B. Simbol, leher siswa dirantai ke HP, buku-buku di sampingnya berdebu dan berlaba-laba. Ekspresi. C. Tatapan kosong, mulut menganga, terhipnotis. Teks, bacaan. B. D. Teks, belajar. Entar dulu lagi push rank. E. Sindiran, menyindir pelajar yang abai belajar karena diperbudak gawai. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Ujian dari Pak Cahyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.